Pernah gak kamu terus-terusan memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba dia menghubungimu atau muncul dalam mimpimu? Ketahuilah, ini bukan sekedar kebetulan. Faktanya, pikiran kita punya kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari yang kita sadari. Jika kamu sering memikirkan seseorang, bisa jadi tanpa sadar dia juga mulai memikirkanmu. Namun, apakah benar demikian? Yuk, mari kita bongkar rahasianya. 1. Perspektif spiritual. Dalam banyak kepercayaan dan ajaran spiritual, ada konsep bahwa dua jiwa yang memiliki hubungan khusus bisa saling merasakan satu sama lain. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa gelisah, lalu beberapa saat kemudian orang yang kamu pikirkan menghubungimu? Sebenarnya ini bukan sekedar kebetulan. Dalam perspektif spiritual, ketika kamu memikirkan seseorang dengan perasaan yang dalam, energimu bisa menyentuh jiwanya, membuatnya tanpa sadar merasakan getaran yang sama. Beberapa ajaran percaya bahwa ada benang merah tak kasat mata yang menghubungkan dua orang yang ditakdirkan untuk saling bertemu atau memiliki peran penting dalam hidup satu sama lain. Semakin kuat emosimu terhadap seseorang, semakin kuat pula benang itu bergetar. Ini bisa menjelaskan mengapa seseorang tiba-tiba teringat padamu, merasakan dorongan untuk menghubungimu, atau bahkan mengalami perasaan rindu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam praktik meditasi dan energi, ada teknik yang disebut visualisasi cinta dan telepati batin, di mana seseorang bisa mengirimkan energi kasih sayang kepada orang lain hanya dengan kekuatan pikiran saja. Jika kamu sering memikirkan seseorang dengan intensitas yang tinggi, apalagi jika disertai emosi yang kuat, ada kemungkinan bahwa orang tersebut benar-benar menangkap getaran itu dalam bentuk intuisi, perasaan yang tidak biasa, atau bahkan dorongan untuk mencari tahu tentangmu. Banyak orang melaporkan bahwa ketika mereka fokus mengirimkan energi positif kepada seseorang, secara tidak sadar hubungan mereka dengan orang itu menjadi lebih kuat. Ini karena di dunia spiritual, semua energi saling terhubung, dan pikiran yang penuh emosi memiliki kekuatan untuk menarik realitas yang diinginkan. Jadi, jika kamu terus memikirkan seseorang, jangan heran jika tiba-tiba dia juga mulai memikirkanmu, merindukanmu, atau bahkan merasakan sesuatu yang membuatnya ingin mendekat. Koneksi spiritual ini bekerja di luar batas logika, tetapi seringkali terbukti melalui pengalaman nyata yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. 2. Perspektif Law of Attraction. Dalam Law of Attraction, ada prinsip yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan yang kuat memiliki frekuensi tertentu yang dapat menarik hal serupa ke dalam hidupmu. Jika kamu memikirkan seseorang dengan penuh perasaan, terutama perasaan cinta atau rindu, ada kemungkinan bahwa energi ini bergerak menuju orang tersebut, menciptakan dorongan emosional yang ia rasakan tanpa menyadari asalnya. Bayangkan ini seperti sinyal radio. Ketika kamu mengirimkan frekuensi tertentu dengan cukup kuat dan konsisten, orang yang berada di gelombang yang sama akan lebih mudah menangkapnya. Ini sebabnya terkadang kamu merasa seseorang tiba-tiba mengingatmu, menghubungimu, atau bahkan muncul dalam mimpimu setelah kamu memikirkannya terus-menerus. Banyak orang mengalami momen di mana mereka memikirkan seseorang secara intens, lalu tiba-tiba bertemu orang itu atau menerima pesan darinya. Hal ini bukan sekedar kebetulan biasa. Dalam dunia energi, pikiran yang terfokus dapat mempercepat terjadinya koneksi dan peristiwa yang tampaknya ajaib. Semakin kuat perasaan yang menyertai pikiranmu, semakin besar pula peluang bahwa orang tersebut akan merasakan dampaknya, bahkan jika ia tidak memahami mengapa tiba-tiba kamu muncul dalam pikirannya. Selain itu, emosi yang dominan saat kamu memikirkan seseorang juga menentukan bagaimana dia akan merespon. Jika kamu memikirkan dia dengan energi positif, seperti kebahagiaan dan kasih sayang, maka ia lebih cenderung merasa nyaman atau bahkan tertarik padamu tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, jika kamu memikirkannya dengan perasaan cemas atau takut kehilangan, ia bisa merasakan ketegangan yang membuatnya ingin menjauh. Inilah mengapa mengendalikan energi pikiran sangat penting. Jika kamu ingin seseorang memikirkanmu atau bahkan merasakan keterikatan yang lebih besar, pastikan bahwa energi yang kamu pancarkan adalah energi yang penuh percaya diri dan ketulusan.
Law of Attraction tidak hanya bekerja dalam hubungan cinta, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam konteks ini, semakin kamu menyadari kekuatan pikiran dan energi yang kamu kirimkan, semakin besar peluang bahwa orang yang kamu pikirkan akan mulai memikirkanmu kembali. 3. Penjelasan menurut teori kuantum entanglement. Dalam dunia fisika kuantum, ada sebuah fenomena yang disebut quantum entanglement, di mana dua partikel yang pernah terhubung tetap memiliki hubungan meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Jika salah satu partikel mengalami perubahan, artinya yang lainnya juga akan bereaksi secara intens, seolah-olah mereka masih saling berkomunikasi meskipun tidak ada koneksi fisik di antara mereka. Nah, sekarang, coba bayangkan konsep ini dalam hubungan manusia. Pernahkah kamu merasa terhubung dengan seseorang begitu dalam, sehingga meskipun tidak ada komunikasi langsung, kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan? Atau mungkin ketika kamu sedang memikirkan seseorang secara intens, tiba-tiba dia menghubungimu tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi ini bukan hanya kebetulan, tetapi sebuah fenomena yang mirip dengan entanglement dalam dunia kuantum. Ketika kamu menjalin hubungan emosional yang kuat dengan seseorang, terutama dalam waktu yang lama, ada kemungkinan bahwa koneksi ini terus berlanjut meskipun kalian tidak lagi sering bertemu atau berbicara. Alam bawah sadar manusia bekerja dengan cara yang lebih kompleks daripada yang kita sadari. Pikiran dan emosi yang kita kirimkan bisa menjadi semacam sinyal yang ditangkap oleh orang yang pernah memiliki ikatan dengan kita. Beberapa anaknya meskipun mereka berada di tempat yang berbeda. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hubungan romantis. Jika seseorang sering memikirkan pasangannya dengan energi yang kuat, pasangannya mungkin akan mulai merasakan emosi tertentu tanpa tahu dari mana asalnya. Jadi, jika kamu terus memikirkan seseorang, apalagi dengan emosi yang kuat, ada kemungkinan bahwa dia juga mulai merasakan sesuatu terhadapmu tanpa alasan yang jelas. Pikiran dan perasaan yang terhubung bisa menciptakan sebuah jembatan emosional yang bekerja di luar batas logika biasa. Itulah sebabnya terkadang kita merasa seseorang ada dalam pikiran kita sebelum akhirnya mereka benar-benar muncul dalam kehidupan kita. 4. Perspektif psikologi. Dalam psikologi, ada fenomena yang disebut priming effect, yaitu ketika pikiran seseorang dipengaruhi secara tidak sadar oleh stimulus tertentu, yang kemudian membentuk cara berpikir dan perasaannya terhadap sesuatu atau seseorang. Jika kamu sering memikirkan seseorang, otakmu akan membentuk pola asosiasi yang semakin kuat terhadapnya. Ini bisa membuatmu lebih memperhatikannya dalam berbagai situasi, bahkan ketika kamu tidak sengaja menemukannya di media sosial, di tempat umum, atau dalam percakapan dengan orang lain. Tapi yang menarik adalah, efek priming ini tidak hanya terjadi pada dirimu, melainkan juga bisa mempengaruhi orang yang kamu pikirkan. Dalam komunikasi interpersonal, manusia tidak hanya berinteraksi melalui kata-kata, tapi juga melalui bahasa tubuh, ekspresi mikro, intonasi suara, dan energi emosional. Ketika kamu memiliki perasaan yang kuat terhadap seseorang, tanpa sadar, kamu akan menunjukkan tanda-tanda yang bisa terbaca oleh alam bawah sadarnya. Misalnya, ketika kamu berbicara dengannya, meskipun kamu tidak mengungkapkan perasaanmu secara langsung, ada kemungkinan dia menangkap sesuatu dari tatapan matamu, nada suaramu, atau bahkan cara kamu merespon pesannya. Jika ini terjadi terus-menerus, otaknya akan mulai mengasosiasikan keberadaanmu dengan emosi tertentu, seperti kenyamanan, keterikatan, atau bahkan ketergantungan emosional. Selain itu, ada juga teori psikologi sosial yang menyatakan bahwa semakin sering seseorang muncul dalam kehidupan kita, semakin besar kemungkinan kita akan merasa terhubung dengannya. Ini disebut mere exposure effect, di mana manusia cenderung menyukai sesuatu atau seseorang yang sering mereka temui. Jika kamu sering memikirkan seseorang, bisa jadi ada energi yang membuatmu berada dalam jalur yang sama dengannya lebih sering, entah dalam interaksi langsung atau dalam momen-momen kecil yang tampaknya kebetulan. Lebih jauh lagi, otak manusia bekerja dengan konsep mirror neurons,
yaitu neuron cermin yang memungkinkan kita merasakan atau meniru emosi orang lain tanpa sadar. Jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang dengan intensitas emosional tinggi, ada kemungkinan bahwa ekspresi, getaran emosional, atau bahasa tubuh akan menciptakan resonansi yang bisa mempengaruhi perasaannya terhadapmu. Jadi, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, pikiranmu yang terus memikirkan seseorang bisa menciptakan efek psikologis yang membuatnya mulai memperhatikanmu, merindukanmu, atau bahkan tanpa sadar mulai memikirkanmu lebih sering. Semakin kuat koneksi emosional yang terbentuk, semakin besar kemungkinan perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. 5. Teori sinkronisitas. Dalam dunia psikologi, ada konsep yang disebut sinkronisitas. Sinkronisitas adalah fenomena ketika dua kejadian yang tampaknya tidak berhubungan justru terjadi bersamaan. Pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba bertemu dengannya di tempat yang tidak terduga? Atau mungkin kamu melihat namanya muncul berkali-kali di media sosial, mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, atau menemukan sesuatu yang berhubungan dengannya tanpa sengaja. Ini bukan sekedar peristiwa acak. Dalam teori sinkronisitas, kejadian-kejadian ini adalah tanda bahwa ada hubungan tak kasat mata yang sedang bekerja. Teori ini menekankan bahwa pikiran dan alam bawah sadar kita terhubung dengan keadaan kolektif, di mana energi, perasaan, dan pikiran kita bisa menciptakan pola-pola yang mempengaruhi dunia luar. Jika kamu terus memikirkan seseorang dengan intens, bisa jadi semesta merespon dengan menciptakan peristiwa-peristiwa yang semakin mendekatkan kalian. Sinkronisitas juga sering muncul dalam hubungan yang memiliki ikatan emosional yang kuat. Jika kamu dan seseorang memiliki keterikatan tertentu, entah dari pengalaman masa lalu atau perasaan mendalam yang belum terselesaikan, alam semesta bisa memberikan petunjuk melalui kebetulan kecil yang terasa terlalu sempurna untuk disebut kebetulan biasa. Jadi, jika kamu sering memikirkan seseorang dan mulai mengalami momen-momen sinkronis seperti ini, ada kemungkinan bahwa dia juga sedang memikirkanmu. Alam bawah sadar kalian mungkin sudah lebih dulu terhubung, dan semesta hanya memberikan tanda-tanda untuk menyadarkanmu. 6. Teori resonansi. Dalam dunia fisika dan psikologi, ada konsep yang disebut resonansi, yaitu ketika dua objek atau sistem bergetar pada frekuensi yang sama. Mereka akan saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Konsep ini tidak hanya berlaku dalam sains, tapi juga dalam hubungan manusia. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan perasaan yang kuat, seperti cinta, rindu, atau bahkan obsesi, pikiranmu memancarkan gelombang energi emosional yang bisa tertangkap oleh orang tersebut, terutama jika dia memiliki keterikatan emosional denganmu. Ini bisa menjelaskan mengapa seseorang tiba-tiba merasa teringat padamu tanpa alasan jelas atau bahkan mulai mengalami perasaan yang sama seperti yang kamu rasakan. Dalam psikologi energi, disebutkan bahwa manusia memancarkan getaran yang bisa dirasakan oleh orang lain, terutama jika mereka memiliki ikatan emosional yang dalam. Jika kamu sering memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi, bisa jadi frekuensi pikiran dan emosimu mulai sejajar dengannya, menciptakan resonansi emosional yang membuatnya tiba-tiba teringat padamu, merasa penasaran, atau bahkan mulai merindukanmu tanpa tahu alasannya. Selain itu, ada konsep dalam neuroscience yang menyatakan bahwa emosi dan pikiran kita dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, termasuk orang-orang di dalamnya. Neuron-neuron dan otak manusia memungkinkan kita merasakan atau menangkap emosi orang lain, bahkan tanpa komunikasi langsung. Jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang dengan emosi yang kuat, ada kemungkinan bahwa dia mulai merasakan sesuatu yang serupa, meskipun tanpa ada interaksi. Jadi, jika kamu merasa bahwa seseorang tiba-tiba memperhatikanmu lebih sering, menghubungimu tanpa alasan, atau bahkan mengalami mimpi tentangmu, itu bisa jadi tanda bahwa resonansi energi antara kalian sudah terbentuk. Semakin kuat koneksi emosional dan mental yang kamu bangun, semakin besar peluang bahwa dia akan mulai merasakan hal yang sama terhadapmu. Bagaimana? Apakah kamu suka dengan konten seperti ini? Jika kamu tertarik dengan konten seputar spiritual cinta,
subscribe channel ini, karena kami rutin upload setiap 2 hari sekali, atau bahkan setiap hari. Jangan lupa juga share ke teman-temanmu. Siapa tahu ini akan menjadi kabar baik bagi mereka. Terima kasih sudah menonton.